Baru pertama kali ikut maraton 42,195 kilometer, terus harus lari di pace berapa? Bingung jadinya. Nih, aku punya rekomendasinya di Fit with Mel. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu suka sama video ini, tolong dikasih like-nya nanti setelah nonton videonya ya. Terus di-share informasi ini ke teman-teman yang butuh dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, kalau baru pertama kali mendaftarkan diri lomba lari maraton 42,195 km, harus lari di pace berapa ya? Karena selama ini nggak pernah punya patokan waktu. Oke, kalau rekomendasi dari aku adalah nggak usah ngeliat smartwatch. Smartwatch dipakai aja boleh, tapi di-ignore aja, abaikan aja. Kenapa? Karena 42,195 km kamu ngeliat smartwatch, sedikit-sedikit kamu cek pace kamu, itu akan sangat melelahkan dan jadi pressure untuk diri kamu. Sehingga ujungnya apa? Ujungnya bisa jadi malah nggak finish. Nah, ini yang kita hindari. Jadi sebisa mungkin maraton pertama kamu should be fun, should be your happiness, jadi nggak usah dipikirin pace-nya ya. Nah, yang harus dilakukan instead of kamu ngecekin smartwatch setiap saat adalah untuk kilometer 0 sampai half marathon, ini adalah momen kamu larinya happy-happy aja. Nggak usah di-push, nggak usah ngebut, nggak usah ada effort. Kamu masih bisa mungkin ngobrol sama temen kamu, kamu masih bisa menikmati pemandangan, masih bisa menikmati ciring yang ada di sekitar kamu. Jadi benar-benar should be very easy dan relax. Nah, setelah melewati kilometer 21 sampai ke kilometer 32, ini adalah momen kamu udah mulai agak sedikit merasa capek, sehingga kamu juga harus bisa kembali fokus bahwa oke, saya tahu ini sekarang saya sedang lelah, saya mungkin sedikit lagi mencapai hit the wall. Hit the wall itu adalah momen dimana pelari biasanya suka macet, suka ngehit gitu ya, sesuai dengan namanya hit the wall. Jadi lahir batinnya para pelari biasa. Nah, di kilometer ini udah mulai agak capek, tapi ingat sekali lagi kamu belum ngasih pace yang maksimal, masih hold back, masih lebih santai ya. Gak boleh lari ngebut ketika perlombaan lari jarak jauh seperti maraton. Nah, di kilometer berikutnya yaitu 32 sampai kilometer kurang lebih sekitar 36, buat aku itu adalah biasanya kilometer keramat teman-teman. Nah, itu adalah momen dimana kamu udah capek banget, kamu udah ngerasa pengen stop banget. Oke, dari half marathon ke kilometer 32, artinya dari 21 ke 32. Nah, di sini kamu udah mulai merasa uncomfortable. Nafasnya udah mulai sedikit agak berat, tapi pace-nya masih sama seperti 0 sampai 21 km. Jadi belum harus nge-push, masih di pace yang relax, yang easy, yang dimana kamu masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa ngomong 1 atau 2 kalimat dengan baik walaupun sudah mulai agak lebih lelah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, setelah dari 32 km ke 38 km, ini nih teman-teman, ini adalah kilometer keramat. Jadi kalau pelari biasanya menemukan hit the wall di sini. Mereka akan mulai merasa menyesal daftar maraton, merasa kayaknya udahlah gue jalan aja, ya udah nggak apa-apa, gue nggak usah finish juga nggak apa-apa karena rasanya udah sakit banget, udah nggak enak banget. Nah, ini adalah kilometer dimana kamu harus fokus, balik ke diri sendiri, kasih mantra ke diri sendiri bahwa hey, this is my first marathon, I should be happy, nggak usah ngerasa painful. Jadi gimana caranya? Caranya nggak usah ditambah pace-nya ketika kamu udah merasa sangat lelah. Dipertahankan aja, di-maintain aja pace-nya. Terus kalau memang kamu masih merasa punya tenaga, baru kamu bisa pelan-pelan naikin pace-nya ke kilometer 38. Yang tadinya easy nih di awal-awal, sekarang saatnya kamu kalau merasa gue masih punya cadangan energi nih, tambahin lagi pace-nya sehingga kamu bisa naikin waktunya kamu. Tapi kalau emang di sini kamu udah bener-bener kayak nggak bisa nih, gue nggak mungkin naikin pace, ya udah lebih baik dikurangin pace-nya, hampir jalan pun nggak apa-apa, jadi jogging pelan gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika kamu maksain diri untuk nambahin pace di momen seperti ini, kamu akan berakhir dengan apa? Dengan jalan. Nah, kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak gitu, biasanya mental yang kena tuh, malah kamu akan memutuskan untuk benar-benar stop.
Oke, berikutnya kilometer 38 sampai 42 ini adalah momen dimana kamu udah nggak bisa ngomong, teman-teman. Bener-bener udah butuh perhatian lebih ke diri kamu. Gimana caranya supaya gue bisa survive, bisa finish strong, dan bisa menghandle semua rasa sakit itu dengan baik. Nah, ini adalah momen yang sebenarnya kalau memang kamu latihannya bagus, kamu bisa last push di kilometer ini. Karena 38 sampai 42 should be bukan kilometer atau jarak yang terlalu panjang. Jadi kalau memang kamu terlatih dengan baik, bisa menggunakan kilometer ini sebaik-baiknya, dimanfaatin untuk memberikan last push sehingga waktunya bisa baik. Tapi kalau memang kamu merasa yang penting gue finish aja deh di kilometer ini, iya nggak apa-apa juga, karena badan udah gak karu-karuan di kilometer 38 sampai 42 ini. Jadi yang perlu kamu lakukan, fokus pada diri sendiri, fokus pada pace yang sedang kamu jalani, fokus mencapai finish line, dan yaudah aiming to finish. Oke, nah itu tadi gambarannya teman-teman. Daripada kamu pusing untuk ngelihat smartwatch terus-terusan di full marathon pertamanya kamu, lebih baik kamu menggunakan strategi tadi yang menurut aku justru akan membawa kamu ke finish strong and happy tanpa harus ada pressure apapun. Nanti ketika sudah pernah ikut maraton, terus kamu ikut maraton kedua kamu udah paham tuh gimana caranya mengatur strategi, pace apa yang harus dilakukan, digunakan, dan udah lebih boleh untuk punya target waktu menurut aku ya. Karena sekali lagi first marathon should be happiness yang dirasakan dan finish strong gitu, supaya gak kapok larinya. Nah, terus apa yang harus dimakan sih? Apa yang harus dikonsumsi selama 42 kilo itu? Buat aku biasanya setiap 30 sampai 45 menit aku akan minum energy gel, karena penting banget untuk menambah asupan energi dari gula. Terus setiap 2,5 sampai 5 km aku nggak akan pernah ngelewatin yang namanya water station atau hydration point, karena itu adalah momen dimana kamu dapat kesempatan untuk memasukkan kembali cairan tubuh yang hilang. Ketika kamu dehidrasi, kamu nggak minum, kamu skip, kamu lewatin nih satu water station aja, kamu lewatin, itu otomatis kamu akan kehilangan kesempatan untuk memasukkan cairan yang memang udah terukur. Jadi teman-teman penyelenggara race itu udah ngukur, udah ngitung kalau tubuh manusia itu butuh masuk airnya setiap 2,5 sampai 5 kilo misalnya. Jadi kalau kamu skip satu, kamu akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ngerti ya? Kira-kira gitu gambarannya. Jadi semoga kalau kamu yang nonton video ini bisa mendapatkan gambaran, oke, nggak usah lihat smartwatch, bersenang-senang saja, lihat pemandangan, nikmati rasa sakitnya, karena yes, maraton nggak mungkin gak sakit. Jadi semoga bisa menjadi satu bekal buat kamu ketika kamu lari maraton ya. Kalau suka sama video ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya. Jangan lupa di-subscribe juga Fitbit Mel-nya ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fitbit Mel. Bye-bye!